itu seperti ya, untuk apa kita keluar cari makan kalau memang makanan tak ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Analisis, selamat datang di Dialisis, Dialog Analisis. Untuk beberapa menit ke depan, saya Hasma akan menemani Sobat Analisis semua untuk membahas mengenai seputar animo berlembaga. Nah, di sini saya tidak sendiri nih Sobat Analisis, karena kita sudah kedatangan tamu spesial. Langsung saja mari kita sapa Kakanda Herul. Selamat datang Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Ya alhamdulillah. Sehat ya kawan-kawan sekalian, dan semoga kawan-kawan analisis semua juga tetap sehat walafiat. Nah, jika berbicara nih sama Kakanda Herul, seperti yang kita tahu bahwa Kakanda Herul ini merupakan demisioner Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi HMY Kimia FMIPA UNM periode 2019-2020 dan sekarang menjabat sebagai Badan Kehormatan ya Kak? Ya, Badan Kehormatan HMY Kimia FMIPA UNM periode 2021-2022. Nah, kalau kita lihat nih Kak, ini kan sudah lama, agak lama ya Kak, karena sudah mungkin sekitar 3 tahun berkecimpung di dunia lembaga. Jadi menurut Kakak, apa sih Kak sebenarnya arti penting dari berlembaga itu? Ya, bagi lembaga sebenarnya itu ya mempunyai perspektif masing-masing karena setiap individu itu punya pandangannya. Tapi kalau secara kacamata pribadi, ya pentingnya lembaga ya tentunya untuk mengembangkan potensi pribadi, bagaimana biar potensi yang tertidur dalam diri kita itu terbangunkan. Nah, ini yang kemudian yang tidak dilihat oleh beberapa orang, sehingga dia hanya melihat bagaimana itu lembaga hanya sebagai kerja. Nah, bukannya pendahulu kita itu sudah mengatakan bahwa ya terbentur maka terbentuk. Jadi memang harus kita dulu terbentuk. Jadi ada proses yang harus kita lewati untuk menjadi sukses. Nah, itu yang kemudian kurang dilihat karena ya Ya, ya. mungkin digiring oleh bagaimana media yang serba instan. Jadi ya apa-apa ya sekarang itu kita mau serba cepat begitu. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi kita harus terbentur dulu, baru kemudian akhirnya terbentuk. Nah, kalau berbicara mengenai potensi Kak, seperti apa sih potensi-potensi yang bisa didapatkan ketika kita berkecimpung nih Kak di dunia lembaga? Ya, itu tergantung bagaimana bidangnya. Nah, ini juga sebenarnya kurangnya di lembaga karena ada beberapa orang yang merasakan tidak merasakan memiliki lembaga itu, sehingga muncul komunitas yang lain yang menawarkan hal yang lebih. Jadi mereka lebih memilih di sana. Jadi analoginya itu seperti ya, untuk apa kita keluar cari makan kalau memang makanan tak ada di rumah. Nah, yang jadi masalah makanan itu tidak ada di rumah, jadi orang itu akan keluar. Nah, itu banyak yang dilihat orang. Tapi kan yang ada di rumah itu hanya sebar bahan, tapi malas orang olah. Jadi begitulah. Oh, seperti itu ya Kak. Tapi kalau dilihat dari pandangan Kakak nih ya, ketika orang tersebut merasa bahwa organisasi ini tidak ada manfaatnya nih untuk saya, lantas menurut Kakak seperti apa kalau ada orang-orang yang berpendapat seperti itu? Ya, dari anunya dulu ya, perspektif orangnya. Nah, ketika orangnya itu tidak pernah menggeluti sebuah lembaga, ya saya rasa itu informasi non valid. Kenapa saya katakan non valid? Dia tidak pernah merasakan fase itu. Nah, lain halnya ketika memang yang katakan itu orang yang sudah berkecimpung, dia sudah mulai tahap dan dia rasakan bahwa memang tidak ada manfaatnya. Nah, itu tergantung orientasinya orang itu sendiri masuk lembaga. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi kalau semisal nih Kak orang yang baru masuk apa nih Kak lembaga. Nah, kalau dia sudah merasakan seperti itu, berarti itu pemikiran yang salah, yang tidak valid Kak. Artinya dia harus berkecimpung dulu mungkin selama beberapa tahun baru kemudian bisa merasakan. Iya, karena ada beberapa ya pendahulu itu kata kita harus sekolah, kita harus mengenyam pendidikan, meskipun pada akhirnya pendidikan itu tidak ada gunanya bagi kita. Setidaknya kita tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Ya menarik sih Kak kalau memang berbicara seperti itu, berarti kita betul-betul harus merasakan dulu, berkecimpung dulu, baru kemudian bisa menyimpulkan apakah memang ini bermanfaat atau tidak. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, tapi begini Kak, di sisi lain pasti kita sering juga mendengar lontaran-lontaran
maksudnya Kak kayak terkait peranannya itu lembaga kemahasiswaan itu hanya mengganggu masalah akademik saja. Nah, kalau dari kacamata Kakak seperti apa Kak kalau seperti itu Ya, pandangannya? itu yang menjadi penyakit ya sekarang. Banyak orang yang menggiring opini itu. Jadi, semisal bagaimana seorang pengurus itu semestinya organisasi dengan akademik itu harus saling bersinergi, bukan saling bertolak belakang. Itu juga menjadi sampel untuk bagaimana pelanjut penerus. Nah, itu juga karena kegiatan perkuliahan itu hanya sekian jam ji, Ya. dan itu masih butuh soft skill yang lain. Nah, itu yang ditawarkan oleh organisasi. Seperti itu ya Kak. Berarti sebagai sebuah suplemen kayak begitu. Ya, Tapi Kak kalau dari Kakak sendiri nih berbicara tentang organisasinya Kakak dan akademiknya Kakak, bagaimana pengalamannya Kakak dalam dua ranah itu? Apakah maksudnya pernah satu kali yang tumpang tindih kah ataukah semua bisa terselesaikan dengan baik? ya intinya sebenarnya tergantung individu, karena saya kebanyakan orang yang berproses di lembaga terlalu nyaman sehingga dia abaikan kuliahnya. Dan itu saya juga pernah beberapa waktu berada, oh ternyata begini rasanya, dan Ya, ini ya. memang tidak sehat. Berarti kalau untuk berlembaga tok saja itu juga tidak baik, Iya, dan kalau akademiknya tok saja itu juga tidak baik. Berarti iya, harus diseimbangkan dan harus ada sinergitas antara keduanya itu. iya harus, karena ya pertimbangan itu keduanya itu ibarat nomor satu dua, dan timnya tidak ada yang bisa kita kita lebihkan, tidak ada yang dikurangi, semua itu berjalan beriringan. Jadi harus berjalan beriringan. Tapi Kak nih kalau kita lihat dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus itu kalau kita lihat apakah kayak terjadi penurunan atau degradasi tentang kemauan mahasiswa mau berlembaga ataukah justru terjadi peningkatan nih kalau dari yang Kakak lihat? Kalau lihat kondisi realitas sekarang, ya memang animo berlembaga dari mahasiswa itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Ya, ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, mereka melihat bagaimana tendensi. Nah, itu juga salah satu tadi ancaman. Kenapa nilai akademis dari seorang organisasi itu sering dibenturkan, karena intervensi birokrasi itu tidak bisa dipungkiri. Karena nilai plus yang kita dapatkan dalam organisasi itu ya kita punya sikap, kita tahu mana benar mana salah, dan itu yang dibela, semestinya begitu. Ya, semestinya kampus memang hadir sebagai ibaratnya itu sebagai sawah, lahan untuk ditanamkan idealisme setiap mahasiswa. Jadi bukan organisasi kampus itu bukan sebagai tempat atau pabrik pencetak ijazah untuk bekerja di industri besar. Jadi seperti itu ya Kak. Nah tadi Kakak sempat sedikit singgung nih mengenai intervensi dari birokrasi. Selama Kakak berlembaga, mungkin Kak bisa diceritakan seperti apa contoh intervensi dari birokrasi? Ya, sebenarnya banyak. Nah, ini banyak yang menjadi contoh beberapa kali yang menghadap secara individu, ya ketika kita menyangkut kegiatan-kegiatan yang mau kita jalankan tapi terhalang, ketika kita bertemu secara personal, itu ya biasa intervensi situ jalan. Mau dipindahkanlah ke fakultas lain karena memang di sana lebih bebas katanya, ndak kayak di sini. Kan itu kebebasan, karena misalnya organisasi pun dibatasi. Ini yang menjadi sorotan utama sebenarnya, yang harus menjadi sorotan utama teman-teman di organisasi. Misalnya, bagaimana kita bisa kembangkan dunia, misalnya bagaimana kita bisa kembangkan dunia kampus yang kita begini, kita ini selalu diangan-angani, selalu diberikan harapan bahwa mahasiswa khususnya kimia harus menang PKM. Ya. Nah, menang PKM tingkat ini, tapi ketika kita butuh waktu untuk diskusi itu dibatasi. Contohnya kegiatan malam itu kita tidak ada tempat ruang untuk diskusi. Nah, karena mindset kalau kita kegiatan malam itu banyak hal-hal yang Yang positif ya Kak yang bisa dilaksanakan.
Kegiatan malam itu bukan hanya tentang, nggak tahu lah apa motivasi sebenarnya, kenapa kegiatan malam itu dilarang. Iya. Nah, tapi ya semestinya itu harus dipertanyakan karena di situ banyak sekali waktu untuk diskusi. Nah, ketika begini ya, ketika kegiatan malam itu diizinkan, nah, ini bisa bisa teman-teman yang ada di lembaga kemahasiswaan itu bisa rekayasa kondisi bahwa kondisi kampus itu hanya tempat orang diskusi. Iya. Nah, ada ditanamkan sejak dini kampus itu hanya tempat orang diskusi. Nah, bagi yang mau aktivitas lainnya jangan di kampus. Jadi orang masuk di kampus orang-orang yang siap-siap diskusi memang. Seperti diskusi kajian. Jadi istilahnya birokrasi apa ya? Menuntut yang banyak tapi memberikan fasilitas yang sangat kurang. Iya, karena di wilayah ya banyak yang beranggapan ya teman-teman yang sudah di lembaga banyak beranggapan bahwa ruang kuliah itu semacam penjara karena di situ juga kita tidak bebas. Iya. Apa ditanyakan ya tidak terjawab secara yang kita inginkan, tidak meluas. Ya mungkin ini juga salah satu bagaimana cara untuk apa ya membungkam lah. Iya. Oh, Sedikit-sedikit bertanya yang lain ya langsung intervensi, tidak boleh. Apalagi yang ikut di kuliah, ikut kuliah di junior kan banyak biasa yang begitu. Jadi seperti itu Kak. Nah kalau memandang nih Kak, permasalahan sekarang tentang animo berlembaga mahasiswa yang semakin turun, kalau menurut dari Kakak nih Kak, maksudnya apakah ada semacam solusi begitu Kak yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, kalau mengenai solusi ya itu harus diremukkan secara mendalam. Karena apa yang kita lihat sekarang itu lembaga itu harus bertindak secara tren. Artinya harus ikuti perkembangan zaman. Jadi yang tidak relevan itu harus di-cut. Jadi harus ada perubahan yang inovatif yang harus bisa, misalnya begini, intinya kita adakan misalnya kaderisasi. Nah ini juga misalnya proses yang bagian perekrutan kaderisasi anggota itu menjadi trauma tersendiri karena ya yang dibicarakan mengenai kaderisasi itu hanya sebagai ya ajang balas dendam lah, padahal semestinya itu tidak seperti itu. Karena misalnya setelah kita rekrut dia dalam bentuk kaderisasi, dia sudah menjadi kader. Nah itu kita berikan wadah, berikan panggung biar agar mereka itu apa ya mengembangkan semua potensinya. Jadi kalau seperti itu Kak, tapi banyak juga nih Kak mahasiswa yang berpendapat, semisal tadi contoh kaderisasi ya Kak yang diberikan, apa gitu senior kayak kader disiksa jiki begini. Nah itu yang kemudian membentuk stigma mereka bahwasanya ternyata masuk organisasi ya seperti ini loh, kita cuman di sini dan ada sistem senioritas lah dan lain sebagainya. Nah kalau menurut Kakak nih Kak, sebenarnya yang di situ apanya kira-kira yang salah? Apakah pola pengadilannya kah, ataukah stigma yang terbentuk di antara mahasiswa ataukah yang seperti apa Kak? Intinya tuh setiap organisasi itu punya identitas masing-masing, punya pola tersendiri. Nah sebenarnya yang harus benahi ya misalnya stigma secara umum itu yang mengenai senioritas yang menindas begitu ya. Itu tidak harus di apa ya bahasa yang lebih cocok itu tidak harus kita umbar-umbar. Iya, tidak harus dibicarakan karena nilai pentingnya itu bukan di situ. Nah, kadang juga yang jadi permasalahan ya teman-teman yang jadi pengadar itu terlalu bangga ketika sudah melakukan hal penindasan itu. Dia misalnya, saya sudah jago, saya sudah bisa melakukan penindasan. Tapi Kak yang di sini yang mau dilihat lagi bagaimana kemudian lembaga kemahasiswaan tersebut bisa memfollow up kemudian kader-kader yang baru saja dilakukan sistem itu yang kaderisasi. Karena misalnya pengadaran kita bukan untuk mempertahankan pertahanan negara sehingga harus fisik yang kuat bagaimana toh. Jadi kayak tidak mesti keras tapi itu terpola dengan baik. Artinya di panggungnya misalnya panggungnya generasi sekarang itu gimana, maunya gimana.
jangan kan semisal terlalu lama untuk bicara-bicara kan biasa itu tidak masuk lagi. Ya, kajian 4 jam. Ya itu juga membuat mereka bosan karena Iya. mungkin ini bosannya itu terpancing oleh media-media yang sebelumnya. Jadi seperti itu Kak. Eh, Terakhir Kak, mungkin ada harapannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana yang belum merasakan bagaimana berlembaga itu. Nah, lembaga itu penting untuk meningkatkan, untuk membangunkan potensi yang ada pada diri kita. Iya. Nah, dari potensi ini kita bisa intinya untuk mahasiswa secara umum itu mahasiswa itu adalah pemilik sah gerakan moral di negeri ini. Nah, jadi apapun tindakan menuju sana itu semestinya harus diaminkan. Misalnya kaderisasi yang keras, misalnya kaderisasi yang menjadi sorotannya orang banyak, keras atau tidak, yang penting menuju ke sini itu tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai baru di tengah itu tidak ada lagi jalan jembatannya untuk menuju ini. Iya. Itu gerakan moral itu, karena ketika misalnya kampus sudah tidak memiliki nuansa seperti ini, ya artinya identitas misalnya apa esensi hadirnya kampus itu mulai bergeser. Kan jangan sampai kampus hanya sebagai pencetak ijazah saja atau kayak Iya. yang tadi saya katakan, artinya itu yang tidak diaminkan. Artinya kita ini misalnya siapa lagi yang mau jadi penerus misalnya generasi kalau bukan pemudanya hari ini, siapa lagi yang mau jadi apa yang pemegang jabatan atau apa kalau bukan hari ini. Nah kalau hari ini kita sudah terlatih untuk ditindas, mengaminkan hak-hak kita diambil, ya jangan salah ketika nanti dia dapat dia jual hak-haknya orang, karena sudah sejak ini itu hak-haknya kita sudah tidak dipertahankan. Jadi itu tadi ya Kak, maksudnya adalah jangan sampai hanya mencetak ijazah-ijazah saja yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Dan ini juga menjadi istilahnya bekal mungkin untuk di masa depan yang nantinya menjadi generasi pelanjut yang memiliki jabatan-jabatan nanti yang duduk di pemerintahan, begitu ya Kak. Nah, Sobat Analisis, kita telah berbincang panjang nih sama Kak Kanda. Kami ucapkan terima kasih banyak Kak atas kesediaannya membahas terkait animo berlembaga. Dan mungkin Sobat-Sobat Analisis yang ada di rumah juga dapat melihat kembali apa sebenarnya peran dari lembaga itu sehingga teman-teman nantinya tidak salah pilih ketika teman-teman masih menjadi mahasiswa. Oke, mungkin cukup sekian untuk dialisis kita episode pertama ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.